Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk modul 3. Di sini tertulis soalnya adalah membuat program C++ untuk dapat menghitung nilai statistik berupa nilai mean, rata-rata, variasi, dan standar deviasi. Sehingga apabila user menginput 3 n ya, untuk X1 80,5, X2 78, X3 9,3, itu hasil dikeluarkan adalah sebagai berikut. Nah, di tugas kali ini kita tidak boleh menggunakan built-in function dari C++. Atau rumus yang dimasukkan itu adalah membuat sendiri ya, konsep aritmatika yang diproses dari 2 jadi 1 bita. Tidak boleh menggunakan function atau library. Berikut adalah hint-nya, rumusnya. Oke, saya akan jelaskan hasil sudah saya buat. Di sini saya hanya perlu masukkan library dari IOStream ya, include agar bisa menggunakan function out. Lalu saya juga tetap membuat komen using namespace std supaya di depan cout itu udah terdapat komen ini, tidak perlu mengulang. Nah, untuk coding yang saya buat di dalam coding saya tuh, saya pertama membuat mendeklarasikan 3 nilai ya, karena ini akan dipakai untuk inputan nanti. Yang saya pakai adalah double supaya saya dapat menggunakan nilai desimal. Lalu berikutnya printout yang saya buat pertama adalah informasi agar user dapat tahu perintah yang akan dilakukan apa, yaitu menggunakan, yaitu yang saya ketik adalah silakan masukkan angka di X1, X2, X3 supaya user tahu. Lalu printoutnya adalah selanjutnya ada cout X1 sebagai penanda kita akan input X1 di mana. Ini adalah informasinya. Nah, baru di baris berikutnya adalah coding cin-nya berupa inputan nanti. Nah, yang diinput adalah X1 yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, berturut-turut printout X2-nya juga sebagai informasi, lalu ada inputannya cin-nya X2, dan printout dari petunjuk X3, dan tidak lupa adalah inputan X3-nya, cin-nya. Nah, inputan sudah selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusnya. Di sini untuk membuat rumus, saya membuat deklarasi kembali. Yang pertama adalah rumus mean atau rata-rata. Di sini saya membuat double juga supaya dapat memproses nilai desimal ya. Di sini saya menggunakan M itu sama dengan X1 plus X2 plus X3 dalam kurung tutup dibagi 3. Ini adalah cara untuk mencari rata-rata. Dari total nilai yang kita masukkan itu ditambahkan, lalu dibagi dengan total nilainya. Karena totalnya adalah 3, kita bagi 3. Sehingga tadi ketemu mean rata-rata. Lalu untuk rumus kedua, saya mendeklarasikan V itu sebagai varians. Di sini karena kita sudah dapat hint sebagai berikut nih. Itu apabila diterjemahkan adalah nilai itu dikurangin dengan mean rata-rata lalu di akar kuadratkan dan ditambah. Jadi di sini karena saya sudah membuat deklarasi mean, saya tidak perlu membuat kembali, saya hanya tinggal menambil kembali. Yang saya perlu masukkan adalah X1 kita masukkan kembali, dikurangin dengan mean, lalu dikalikan dengan rumus yang sama, atau X1 kurangin mean. Karena kita tidak boleh menggunakan library math ya, makanya untuk mencari pangkat 2 itu ya, untuk mencari pangkat 2 itu kita harus mengalihkan nilai dari ini dengan ini juga supaya jadi pangkat 2. Lalu ditambah dan nilai kedua atau X2 yang kita jelaskan tadi dikurangi dengan mean atau rata-rata dikali juga dengan X2 nilai kedua dikurangin mean. Ketemu akar kuadratnya. Ketemu dengan pangkat 2-nya, nilai pangkat 2-nya. Yang terakhir adalah nilai ketiga dikurangin mean dengan rata-rata dikali juga dengan X3 nilai ketiga dikurangin mean. Sehingga ketemu
dari rumus ini. Karena X itu adalah nilai semuanya, berarti harus ditambahkan ya. Mikro ini adalah, maaf ya, ini adalah yang rata-rata. Lalu rumus tadi dibagi oleh N ya. Sini N, berarti N adalah total nilainya. 1 nilai sigma ini yang tadi kita hitung dibagi N atau nilainya. Jadi tinggal kita bagi 3 saja karena total nilainya ada 3x1 x 3. Nah, itu adalah rumus dari varians. Nah, berikutnya untuk mencari standar deviasi, di sini juga ada hint-nya. Untuk standar deviasi itu kalau saya lihat rumusnya sama ya dengan varians, cuma diakarkan saja. Jadi saya tidak perlu membuat rumus ini kembali, saya tinggal mengakarkan hasil dari varians sudah saya buat. Nah, karena kita tidak boleh menggunakan library ya, jadi saya akan menggunakan perhitungan rumus atau aritmatika secara manual. Sini saya menemukan hint juga, source dari internet. Untuk mencari akar secara manual tuh kita dapat menggunakan literasi Newton-Raphson. Yang apabila diterjemahkan rumusnya sebagai berikut. Jadi untuk mencari nilai itu sama dengan nilai yang akan kita akarkan ditambah pertama kita harus membagikannya dulu. Jadi untuk mencari baris pertama tuh atau L1 saya sebutnya itu sama dengan nilai yang akan kita akarkan dibagi 2. Baru kita bisa melanjutkan ke baris selanjutnya. Nah, di baris selanjutnya atau baris kedua itu karena hasilnya yang plus ini pasti 2 ya. Karena apabila kita tulis seperti ini, L2 sama dengan L1 plus V bagi L1. Nah, V bagi L1 itu pasti ketemunya 2. Karena L1 itu nilainya adalah V bagi 2 atau setengah dari V. Jadi apabila V dibagi setengahnya itu pasti ketemunya 2. Kan saya nggak perlu menuliskan rumus ini. Nah, tutup kurung lalu bagi 2. Nah, di baris ketiga itu saya baru menuliskan rumusnya. Karena nilainya tidak sama persis. Nah, jadi L3 tuh kita ulang kembali, yaitu L2 bagi V bagi L2. Nah, V bagi L2 kan L2 harus hasil perhitungan dari ini, itu nggak mungkin nilainya sama sih, makanya saya atas kayak gini. Di baris ketiga L3 itu, untuk nyari L3, itu caranya adalah L2 plus V bagi L2 juga, tutup kurung bagi 2. Nah, ini masih belum mendekati apabila dijabarkan, apabila dilakukan operasi nanti, makanya perlu baris selanjutnya itu L4 baris keempat itu kita lakukan kembali rumus seperti atas, cuma kita ganti variabelnya yang sebelumnya L2 ini menjadi L3. L3 plus V bagi L3 tutup kurung bagi 2. Kita lanjutkan kembali sampai L5 itu L4 plus V bagi L4 bagi 2. Nah, sebenarnya untuk di literasi Newton yang saya dapat itu cuma sampai baris kelima. Tetapi setelah saya run itu nilainya kurang akurat ya untuk hasil akarnya atau tidak sama dengan yang diminta. Jadi apabila saya run hasilnya tuh kurang lebih mirip cuma kurang mendekati. Jadi 5,3081. Sedangkan yang dimintasnya adalah 5,3087. Maka dari itu kita lakukan kembali kita langkahkan kembali perhitungannya di baris ke-6. Nah, ini saya ulang kembali, L6 sama dengan L5 plus V bagi L5. Nah, nilai L6 inilah yang menjadi nilai dari standar deviasi. Nah, rumus ini juga selain berhubungan dengan mean ya. Karena ya tadilah rumusnya kan seperti itu. Lalu printout yang kita tampilkan selanjutnya setelah ini kan hanya pendeklarasian ya bentuk rumus. Selanjutnya adalah setelah kita input, kita enter tuh nanti bakal keluar printout sebagai berikut, yaitu petunjuk kembali kita masukkan hasil perhitungan Anda sebagai berikut supaya kita tahu nanti nilainya di mana. Lalu pindah baris, cout,
Nah, baru print out hasil meannya. Nah, print out kalimat mean sama dengan petik lagi lah, baru kita munculkan perhitungan dari M atau meannya. Jadi nanti di sebelah kalimat mean ini keluar nilai mean. Lalu pindah baris. Selanjutnya di variance ya, karena minta variance sama kalimat varian sebelahnya nanti keluar nilainya V. Sudah kita buat tadi ini deklarasinya. Lalu untuk standar deviasi juga sama. Setelah buat cout kalimat stdef atau standar deviasi, lalu kita munculkan nilai dari L atau hasil perhitungan yang mengeluarkan nilai standar deviasi. Lalu enter dan kembali ke return untuk mengakhiri program kita. Mari kita coba apakah program ini berhasil. Kita run, kita masukkan nilai X1 berarti 80,5. 80. Nah, ini titik ya berarti. 5, koma harusnya nggak bisa. Lalu X2-nya 78. X3-nya 90,3. Nah, coba kita enter, apakah hasilnya sesuai dengan yang di modul 3. Oke, kita perbesar. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan ya, print pertama silakan masukkan angka, lalu kita masukkan inputnya bertahap. Lalu kita masukkan input sesuai yang di modul. Nah, setelah kita enter, keluar print out hasil perhitungan Anda sebagai petunjuk ya. Nah, baru mean hasil perhitungannya nih. Hasil perhitungannya sama dengan 82,933, apakah sama? Sesuai ya. Lalu variansnya 28,1756 sama 28,1156. Lalu yang terakhir dari versi-nya adalah 5,30807. Oke, sama. Jadi hasil dari perhitungan aritmatika dari coding yang saya buat ini sudah memenuhi dari instruksi yang diminta dari tugas modul 3 ya. Untuk perhitungan adalah sebagai berikut. Kurang lebih saya jelaskan. Bila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.